Hai, oke, perkenalkan nama saya Putri Yulina Haloho dengan NIM 111211046. Nah, di sini saya ingin membahas tentang budaya organisasi. Yang pertama, kita harus memahami tentang pengertiannya dulu. Nah, budaya organisasi merupakan sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang dianut oleh anggota suatu organisasi. Nah, di sini budaya organisasi juga dapat membentuk identitas yang unik dalam sebuah organisasi yang mempengaruhi perilaku anggota dan berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, selanjutnya hubungan budaya organisasi dengan masyarakat. Kita bisa lihat bahwasanya budaya organisasi yang ada dalam masyarakat kita, di lingkungan kita sendiri merupakan konteks dalam nilai sosial yang lebih besar, yaitu beberapa hubungan erat antara keduanya. Contohnya seperti refleksi nilai-nilai masyarakat, di mana budaya organisasi seringkali merefleksikan nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat. Misalnya organisasi di negara dengan budaya individualis cenderung lebih menekankan pada prestasi individu, sementara di negara dengan budaya kolektivitas, kerja sama tim lebih diutamakan. Nah, selanjutnya pengaruh terhadap masyarakat. Nah, pengaruh terhadap masyarakat dalam budaya organisasi yaitu sebaliknya. Budaya organisasi juga dapat mempengaruhi masyarakat organisasi besar, misalnya seperti membentuk tren, gaya hidup, bahkan kebijakan publik. Nah, adaptasi terhadap perubahan sosial. Budaya organisasi yang dinamis akan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, di sini saya ingin cerita tentang satu budaya yang saya baru tahu setelah 4 tahun di Jakarta ini. Di sini saya baru mendengar tentang budaya Baduy, di mana budaya Baduy itu memiliki ciri khas suku, apalagi masih termasuk Baduy dalam itu memiliki ciri khas yang unik. Salah satunya di situ kita tidak bisa menggunakan alat teknologi, baik itu seperti HP, TV ataupun alat-alat teknologi lainnya. Di situ kita tidak bisa memakai hal tersebut. Jika masyarakat Baduy tahu kita memakai teknologi ataupun HP, motor itu nggak bisa, mereka akan bertindak membakar barang-barang kita yang berhubungan tentang teknologi, karena itu memang udah suku dari mereka. Oke, next di sini ada juga Baduy luar, di mana Baduy luar telah lebih canggih ataupun lebih maju dibandingkan dengan Baduy dalam. Nah, di mana Baduy luar sudah dapat memakai alat teknologi, baik itu seperti HP ataupun kendaraan dan alat teknologi lainnya. Oke, baik, selanjutnya kita juga bisa melihat tentang fungsi budaya organisasi dalam masyarakat tersebut. Nah, seperti identitas, budaya organisasi yang memberikan identitas unik kepada suatu organisasi yang membedakannya dari organisasi lain. Nah, selanjutnya adalah komitmen, di mana budaya yang kuat dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen anggota terhadap organisasi. Selanjutnya adalah kontrol sosial, di mana budaya organisasi dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, membatasi perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Nah, di sini juga hal yang paling penting yaitu adalah adaptasi, di mana budaya organisasi yang fleksibel memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan beragam lingkungan. Nah, kita juga sama seperti itu, bahwasanya lihat kita dapat beradaptasi dengan budaya-budaya lain. Di situ kita akan mendapat sisi yang lebih positif, di mana kita dapat saling dihargai ataupun saling menghargai dalam budaya tersebut dan dapat memahami keunikan-keunikan budaya organisasi lainnya. Nah, contohnya kita dapat melihat budaya organisasi yang berbeda ya, seperti sejarah organisasi, industri, ukuran organisasi, dan kepemimpinannya. Nah, dalam budaya organisasi, di saat kita melakukan komunikasi dengan budaya-budaya lain, di situ kita akan mengetahui ataupun memahami bahwasanya dalam negara Indonesia banyak macam-macam budaya yang unik yang harus kita ketahui, bahwasanya budaya kita itu ataupun negara kita itu sangat kaya akan suku ataupun budaya yang beragam. Nah, selanjutnya adapun tantangan dalam membangun budaya organisasi yang kuat, contohnya dalam perubahan, yaitu perubahan dalam lingkungan, bisnis, dan teknologi yang dapat membuat budaya organisasi menjadi usang. Nah, yang kedua, diversitas, di mana mengelola keragaman budaya dapat menjadi tantangan ataupun sebuah tantangan. Dan yang terakhir adalah globalisasi, di mana organisasi global harus menyeimbangkan budaya lokal dengan budaya global. Nah,
Sampai di situ dulu untuk pembahasan tentang budaya organisasi. Semoga dengan pembahasan budaya organisasi ini dapat bermanfaat buat kita, dan kita juga dapat memahami tentang budaya kita, bahwasanya budaya kita kaya dengan suku-suku yang beragam. Oke, saya Putri Yuna Haloho, saya undur diri. Terima kasih.